bukanlah tentang meninggalkan dunia, tapi meletakkan dunia di tangan, bukan di dalam hati. Bukankah Nabi hidup di dunia tetapi seluruh hatinya tertuju kepada akhirat? Tasawuf, saudaraku, adalah ilmu mengenal hati. Hati adalah tempat paling rahasia, tempat Allah memandang. Bukan wajahmu yang tampan, bukan bajumu yang menawan, tapi hatimu. Itulah yang Allah pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menunjuki kita kepada jalan ini. Dan kita takkan pernah mampu mendapat petunjuk sekiranya Dia tidak menunjuki kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang benar-benar mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, maka tidak akan ada baginya penolong yang dapat menunjuki. Selawat dan salam keberkatan atas junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan ihsan hingga hari pembalasan. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau duduk sendiri dalam diam, lalu bertanya pada hatimu, siapakah aku? Dan untuk apa aku diciptakan? Kita ini bukan sekadar tubuh yang bernapas, bukan hanya nama di atas selembar kertas, tapi jiwa yang sedang berjalan mencari sesuatu yang lebih tinggi dari dunia dan segala gemerlapnya. Itulah awal dari tasawuf. Tasawuf bukan tentang pakaian khusus, bukan soal hitungan wirid, bukan pula sekadar bacaan zikir yang berulang-ulang. Tasawuf adalah perjalanan pulang menuju asal mula, yaitu Allah. Pulang dengan hati yang bersih, yang tahu dan kenal siapa Tuhannya. Tasawuf, saudaraku, adalah ilmu mengenal hati. Hati adalah tempat paling rahasia, tempat Allah memandang. Bukan wajahmu yang tampan, bukan bajumu yang menawan, tapi hatimu. Itulah yang Allah pandang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi jika ia rusak, maka rusaklah semuanya. Ketahuilah, itulah hati. Ilmu tasawuf ini mengajak kita menyelami samudera hati, menyelam jauh ke dalam, melihat apa yang tersembunyi. Kadang kita temukan riak kecil bernama iri, gelombang riak, kabut ujub, dan bangga diri. Tapi di suatu saat yang lain, kita temukan cahaya yang lembut dan menenangkan. Itulah tawakal, ikhlas, dan cinta kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa mengenali hatinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Tapi siapa yang lalai dari hatinya, ia akan terus terhalang dari Allah. Saudaraku, jalan tasawuf adalah jalan pembersihan. Membersihkan cermin hati yang selama ini tertutup debu dunia, agar bisa kembali memantulkan cahaya ilahi yang suci. Tujuan kita bukanlah untuk menjadi orang suci yang dipuji-puji, tetapi hanyalah untuk menjadi hamba yang tahu kepada siapa dia bersandar, yang hanya berharap kepada Allah, yang hanya memandang kepadanya, bukan kepada yang lain. Tasawuf bukanlah tentang meninggalkan dunia, tapi meletakkan dunia di tangan, bukan di dalam hati. Bukankah Nabi hidup di dunia tetapi seluruh hatinya tertuju kepada akhirat? Bukankah para sahabat berdagang, memimpin, bahkan berjihad, namun hati mereka tetap tenang dalam zikir? Itulah buah dari tasawuf. Tenang saat badai menerpa, sabar saat diuji, dan bersyukur saat diberi. Dan yang paling indah, rindu yang tak pernah padam kepada Allah. Saudaraku, hidup terasa kosong. Jika dunia ini bising, tapi jiwamu tetap sepi. Jika air mata turun dalam sujud, tapi hati masih belum tahu kepada siapa ia bersandar.
Maka, kembalilah, buka pintu hatimu, dan ketuklah pintu tasawuf. Bukan untuk menjadi seseorang yang dipandang, tapi untuk menjadi hamba yang rendah di hadapan Allah, namun dimuliakan oleh keikhlasannya. Berkata para arif billah, tasawuf adalah meninggalkan segala sesuatu yang bukan Allah dan sibuk hanya dengan Allah. Apakah engkau siap menapaki jalan ini? Mari kita bersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Kita gantikan dengan sifat-sifat yang indah, agar hati ini menjadi tempat yang layak, sebagai tempat jatuh pandangan Allah. Saudaraku, hati itu seperti sebuah taman. Jika tak dijaga, ia ditumbuhi duri dan semak liar. Tapi bila disiram dengan zikir, disinari dengan muraqabah, maka ia akan tumbuh menjadi taman yang harum, yang menenangkan siapapun yang mendekatinya. Namun sebelum menghias, kita perlu membersihkan. Karena tak mungkin taman yang penuh racun ditaburi bunga. Tak mungkin hati yang masih gelap bisa memantulkan cahaya Tuhan. Maka kita harus jujur, menatap ke dalam hati. Apa yang masih bersarang di sana? Apakah masih ada hasad yang membuat kita iri terhadap nikmat orang lain? Apakah masih ada riak yang membuat kita ingin dipuji dalam setiap amal? Apakah masih ada ujub yang membuat kita merasa lebih baik dari yang lain? Apakah masih ada sum'ah yang membuat kita ingin amal kita terdengar dan terkenal? Semua itu, saudaraku, adalah penyakit-penyakit hati. Penyakit yang tak terlihat, tapi mampu menghancurkan amal, sebagaimana api membakar kayu kering. Berkata Imam Ibnu Qayyim, dosa-dosa hati itu lebih tersembunyi daripada semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Tasawuf mengajak kita untuk tidak sibuk mencela orang lain, tapi mencela diri sendiri. Karena musuh terbesar bukan orang lain, tetapi nafsu yang tersembunyi dalam dada. Kadang kita menangis saat mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi tak sadar bahwa kita masih menyimpan dendam terhadap saudara kita. Kita berzikir dengan bibir, tapi hati kita penuh cinta dunia dan benci kebenaran. Pembersihan hati itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan mujahadah, perjuangan jiwa, melawan keinginan yang buruk, menahan lisan dari kata-kata jahat, menahan hati dari menginginkan yang bukan hak kita, dan itu tidak mudah. Setelah membersihkan hati, kita mulai menghiasnya. Dengan apa kita menghias? Dengan sifat-sifat mahmudah, yaitu sifat-sifat mulia yang dicintai Allah dan menjadi cermin akhlak para nabi. Itulah perhiasan batin yang tak terlihat oleh mata zahir, tetapi sangat terang di hadapan Allah. Kita hiasi hati ini dengan keikhlasan, agar setiap amal yang dilakukan hanya karenanya, bukan untuk pujian, bukan untuk sanjungan. Kita warnai dengan kesabaran, agar jiwa tetap tenang di tengah badai dan tidak mudah runtuh oleh ujian. Kita percantik dengan syukur, agar lidah dan hati selalu merasa cukup, meskipun dunia tak selalu memberi seperti yang kita minta. Kita lapisi dengan tawakal, agar hati tidak gelisah menghadapi takdir, karena kita tahu segala urusan ada dalam genggamannya. Kita sulam dengan rahmah dan kasih sayang, agar kita mudah memaafkan, tidak menyimpan dendam, dan ringan membantu sesama. Dan puncaknya, kita hiasi dengan mahabbah, cinta yang tulus kepada Allah, cinta yang membuat kita rindu kepadanya dalam setiap detik, meski kita belum pernah melihatnya.
Hati yang demikian adalah hati yang hidup, hati yang lapang, bening, dan lembut, yang menjadi tempat singgahnya nur ilahi. Maka saudaraku, jangan biarkan hati ini kosong setelah dibersihkan. Isilah ia dengan segala sifat yang membuat kita lebih dekat kepadanya dan menjauhkan kita dari segala yang melalaikan. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, "At-tasawwuf kulluhu adab, faman zada alaika fil adab, zada alaika fit tasawwuf." Tasawuf itu adalah akhlak. Barang siapa yang lebih baik akhlaknya daripadamu, maka lebih dalam pula tasawufnya daripadamu. Suatu hari Syekh Junaid al-Baghdadi berjalan melewati pasar kota Baghdad. Di tengah keramaian, beliau melihat seorang pemuda, penjual air mawar. Pemuda itu biasa saja. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang, dan tutur katanya lembut. Namun ada sesuatu yang membuat Imam Junaid memperhatikannya, adabnya. Cara ia berbicara dengan pembeli, cara ia menundukkan pandangan, cara ia menimbang dengan jujur, dan cara ia menyebut nama Allah dengan penuh rasa. Syekh Junaid pun berkata dalam hati, adabnya mengajarkan aku lebih banyak daripada banyak majelis ilmu. Setelah membeli dari si pemuda, Syekh Junaid berkata, "Wahai anak muda, dari mana engkau belajar semua ini?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Syekh, aku hanya belajar untuk takut menyakiti hati manusia, sebagaimana aku takut menyakiti hatiku sendiri. Dan aku belajar bahwa Allah memandang hati, bukan tubuh. Maka aku jaga hatiku dari niat buruk, dan aku jaga tuturku dari menyakiti." Mendengar itu, Syekh Junaid menangis. Beliau berkata kepada murid-muridnya, "Ini adalah contoh nyata dari ucapanku. At-tasawwuf kulluhu adab. Tasawuf itu seluruhnya adalah adab. Sungguh aku melihat pada pemuda ini adab yang lebih dalam dari banyak orang yang mengaku sufi." Kisah ini seakan menampar kelemahan kita. Ia membongkar satu hakikat yang sering kita lupa. Tasawuf bukan tentang bagaimana engkau berpenampilan, tapi tentang bagaimana akhlakmu, bagaimana adabmu. Tasawuf bukan tentang seberapa banyak engkau berzikir, tetapi seberapa lembut engkau menjaga lidahmu dari menyakiti. Tasawuf bukan tentang seberapa banyak engkau berkhalwat, tetapi seberapa jauh engkau menjaga hak-hak orang lain. Saudaraku, jika akhlakmu kasar, jika engkau merasa tinggi dan merendahkan orang lain, jika engkau mudah marah, sulit memaafkan, maka zikir yang kau lafazkan belum sampai ke dalam hatimu. Karena tasawuf bukan sekadar menyebut nama Allah, tetapi menghidupkan namanya dalam perbuatan dan akhlakmu. Ilmu tasawuf bukan hanya untuk dibaca dan dihafal. Ia bukan hiasan di bibir, bukan sekadar lafaz dalam zikir, tetapi ia adalah jalan kehidupan. Setiap ilmu yang engkau pelajari tentang ikhlas, tentang sabar, tentang zuhud, tentang tawakal, akan menjadi hujjah atas dirimu bila tak kau amalkan. Maka jangan biarkan dirimu pandai berkata, tapi miskin rasa. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tanpa buah. Ia mungkin tinggi, mungkin indah, tapi tak memberi manfaat bagi yang lapar. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan, ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Maka keduanya harus menyatu. Ilmu dan amal, zikir dan fikir, adab dan akhlak. Apa gunanya engkau tahu tentang bahaya riya, tapi engkau masih mencari pujian? Apa gunanya engkau tahu makna ikhlas, tapi hatimu tetap berharap dilihat manusia? Apa gunanya engkau berbicara tentang zuhud, tapi dunia masih kau genggam dalam hatimu? Ilmu tasawuf bukan untuk menjadikan kita merasa lebih suci,
tapi untuk menjadikan kita lebih takut kepada Allah dan lebih rendah hati. Kalau engkau benar-benar telah memahami ilmu ini, engkau akan banyak diam daripada berbicara. Engkau akan lebih banyak menangis daripada merasa puas, karena engkau tahu bahwa yang paling besar dalam agama ini adalah bersih hati dari segala selain Allah. Saudaraku, amalkanlah walau satu sifat terpuji. Mulailah dengan meninggalkan satu sifat tercela, sedikit demi sedikit, bersihkanlah hatimu. Karena tasawuf bukan tentang seberapa dalam engkau belajar, atau seberapa banyak ilmu yang telah engkau kutip, tapi tasawuf adalah tentang seberapa banyak yang telah engkau amalkan. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus, walau sedikit. Saudaraku, jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah agar Allah yang menyempurnakan. Bersungguh-sungguhlah dalam amalan. Zikir bukan hanya di lidah, tapi di hati. Salat bukan hanya rukuk dan sujud, tapi khusyuk dan rindu. Tasawuf bukan hanya ilmu, tapi jalan membersihkan hati. Semoga apa yang telah kita dengar hari ini menjadi cahaya yang menuntun hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang tidak diamalkan hanya akan menjadi beban di akhirat. Tapi ilmu yang disertai amal akan menjadi cahaya yang menerangi jalan pulang kita kepadanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak tertinggal tazkirah-tazkirah berikutnya yang akan terus kami hadirkan, insyaAllah, hanya di Darul Bayan Official, suara yang membimbing jiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.